Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke Mas, tadi sampai ini ya, Osaka tadi ya, harus Ya, ada Osaka. pelatihan Osaka. Terus kalau boleh tahu di Osaka itu ngapain, dan itu tadi Mas Uki bisa lanjut kerja ke Jepang, itu programnya apa? Oh iya, tadi belum saya sampaikan. Jadi kalau ke Jepang itu ada dua jalur. Jalur pemerintah, jalur yang government to government, atau kita orang-orang nyebutnya G2G, atau jalur private, jalur apa namanya, kalau sekarang banyak ada Tokuteki no Jisuse, ada apa namanya yang sekolah langsung ke Jepang lewat jalur-jalur swasta, itu ada. Saya ikutnya yang pemerintah, ikut program yang IGEPA, Indonesia Jepang apa Economic Partnership Agreement, seperti itu. Jadi itu program yang hanya boleh diikuti lulusan perawat, Mas. Oke. Jadi kalau nggak lulusan perawat nggak bisa. Kalau misalnya kan kalau di Jepang itu kan kalau yang hubungannya dengan perawat itu kan ada dua profesi. Penyebutannya di Indonesia sih masih perawat sama perawat lansia sebutannya sih. Cuman itu istilah aja. Orang-orang bisa setuju nggak setuju, terutama yang perawat lansia kan, karena istilah Kaigo Fukushiki itu orang-orang yang bekerja di panti lansia yang kalau di sini kan namanya shisetsu atau lodging home, itu apa ya, bahasa Inggrisnya tuh social welfare sih. Kalau di apa namanya diartikan ke Indonesia mungkin ada yang pekerja kesejahteraan atau apa, istilah macam-macam orang bisa mengartikan. Cuman kalau pengen jadi perawat, kalau misalnya kayak saya yang di rumah sakit itu, selain harus lulusan perawat, harus punya minimal pengalaman kerja 2 tahun dari surat tanda registrasi STR yang didapatkan di Indonesia, seperti itu. Nah, saya ikut program pemerintah G2G yang apa namanya dari Indonesia itu yang bisa apa mendaftar ke perawat atau kangusi itu kan otomatis sedikit, karena kan harus kerja dulu minimal 2 tahun kan. Misalnya kalau udah kerja 2 tahun 3 tahun mau berhenti kan rasanya juga eman-eman kan ya, sayang kan. Misalnya saya mau berhenti bekerja, mau daftar, kan gambling antara keterima lanjut ke Jepang, nggak keterima cari kerja lagi, atau dengan yang dalam tanda kutip curi-curi sambil kerja sambil daftar. Itu kan bisa enggaknya saya nggak tahu itu, seperti itu. Dan saya ikut program IGEPA itu atau EPA itu kan, setelah sampai di Osaka. Sebelumnya itu ketika sudah dinyatakan lulus kita teken kontrak, Mas. Kalau misalnya kayak saya di perawat di rumah sakit, calon perawat di rumah sakit, karena belum jadi perawat di Jepang ya, walaupun di Indonesia sudah punya lisensi, di Jepang itu kami belum punya lisensi karena harus ikut ujian lagi. Nah, kita teken kontrak 3 tahun. Setahun pertama itu belajar bahasa Jepang. Jadi kita belajar udah digaji loh. Jadi di Jakarta kami di PM4TK di Srengseng Sawah sana dekat Depok. Kita belajar per hari dapat $10, Mas. Per hari $10. Per hari Belajarnya $10. berapa hari? Belajarnya setengah tahun. Setengah tahun. Jadi kami sebulan itu dapat $300 yang dikonvert ke rupiah. Jadi saat itu kalau dolar tinggi beberapa orang sedih, tapi kami seneng. Nggak tahu itu ya, nggak tahu lah ya, seperti itu. Dan itu tugasnya cuma belajar. Tugasnya belajar. $300 ya. Dapat pokoknya $10 tiap hari, dapat mes gratis, makan 3 kali sehari, buku gratis, diajar sama orang Jepang langsung. Timnya sebenarnya orang Jepangnya setengah, orang Indonesia setengah, karena satu kelas itu timnya ada 6 guru, 6 sensei, separuhnya orang Jepang, separuhnya orang Indonesia, karena kan masih belajar awal-awal ya. Jadi ya itu salah satu kenikmatan dunia ibaratnya. Ya mana lagi, mungkin kalau seperti Mas saya dapat beasiswa di luar negeri ataupun beasiswa di Indonesia kan dapat uang pembinaan, uang pembinaan ya namanya, ya, uang living cost lah, living cost sama apa namanya uang beasiswa kan dibayarkan, ya kurang lebih seperti itulah. Ya saat itu dari saya yang tadi nggak punya uang habis mulai berpenghasilan lagi seperti itu. Jadi dapat uang, tabung, habis itu bekerja. Cuman kita ada target 6 bulan di Indonesia kita harus lulus N4. Itu N4 itu ini ya standar CLPT atau standar bahasa Jepang dari
paling rendah N5 sampai paling tinggi N1. Saat itu N4 apa N5 ya, saya lupa, N5 kalau nggak salah. Cuman karena saya kan di situ ada kelas-kelasnya kan macam-macam. Pokoknya kalau misalnya sudah bisa, kayak kalau nggak salah saat tahun saya itu di Indonesia harus lulus N5 kalau nggak salah, standar paling dasar. Di situ ke Jepang itu belajar lagi 6 bulan. Itu standarnya sampai N4. Iya benar. Di Indonesia N5, di Jepang N4. Kalau sekarang udah naik kalau nggak salah. Jadi kalau kita misalnya udah belajar 6 bulan, di situ dibilang enak-enak, dibilang nggak enak. Dalam artian enak, kita dapat uang, kita dikasih makan gratis, makanannya prasmanan, enak lagi seperti itu kan. Karena standarnya dibuat standar Jepang kan. Dapat buku, diajar. Tapi kesempatan jalan-jalan banyak. Karena habis belajar malam jalan-jalan, Sabtu Minggu libur jalan-jalan. Apalagi Jakarta kan, orang-orang yang nggak pernah ke ibu kota kan, pengen eksplor ibu kota, akhirnya nggak jadi belajar. PR nggak dikerjakan, misalnya hafalan-hafalan nggak dihafalin, akhirnya kan 6 bulan ya cuma lewat aja gitu kan. Karena ada yang nggak lulus, ada seperti itu. Ada beberapa orang nggak lulus, akhirnya nggak diterbangkan ke Jepang. Karena memang ya kamu udah belajar 6 bulan, ngomong aja nggak bisa gitu kan. Lah kamu ke Jepang nanti gimana? Gitu kan. Habis sampai Jepang kita di Osaka, karena saya di Osaka sebenarnya ada di Nagoya, Osaka sama Tokyo dipecah jadi 3. Saya di Osaka itu full yang pengajarnya orang Jepang semua. Kalau di Indonesia kita separuh-separuh, di Jepang kita puyeng-puyeng deh. Yang ngajar langsung orang Jepang, mudeng nggak mudeng dijelasinnya pakai bahasa Jepang. Di Jepang tambah enak lagi mas. Kalau di Indonesia itu kita bayarannya itu apa namanya, belajar dulu, akhir bulan baru gajian. Di Jepang dibalik, sebelum masuk bulan kita dikasih uang dulu. Sama, sebulannya seharinya $10 dikonvert ke yen gitu kan. Jadi sampai baru datang ke Jepang nih. Saat saya datang ke Jepang itu bulan Juni, jadi mau ke Juli kan masih setengah bulan. Ini untuk biaya hidup setengah bulan ke depan udah dikasih kesampean berapa puluh ribu yen gitu kan. Oke. Udah dapat uang gitu kan. Kalau yang senang-senang, apalagi saya di Osaka, Dotonbori deket, Namba deket. Dan euforia baru datang ke Jepang pertama kali, ya beberapa ada yang apa namanya belajar nanti aja lah, jalan-jalan yang utama, jalan-jalan. Akhirnya setelah lulus dari situ, sebelum masuk ke rumah sakit nggak bisa ngomong ataupun diajak ngomong nggak nyambung, beberapa juga ada seperti itu. Karena masa pelatihan itu kalau bagi kami orang-orang cerita di kalangan kami orang-orang perawat Indonesia yang ke Jepang yang daftar program ini, itu tuh di Indonesia aja udah enak, apalagi di Jepang. Karena kita ke Jepang menikmati musim panas, tempat wisata dekat. Sementara orang-orang di Indonesia kan harus beli tiket, nyari penginapan di Jepang untuk rekreasi. Kita kayak rekreasi. Rekreasi dibayar. Setelah setahun berlalu, kita pergi ke tempat kerja masing-masing. Ada yang ke Osaka, Tokyo, ada yang ke Niigata, saya di Sapporo. Jadi selama 3 tahun kontrak itu, setahun sudah belajar bahasa Jepang, tinggal 2 tahun kontrak. 2 tahun itu kesempatan. Jadi 3 tahun itu boleh ikut ujian perawat 3 kali. Jadi selama kurun waktu 3 tahun itu, kalau misalnya 3 kali ujian tidak lulus, pilihan paling pahitnya harus dipulangkan lebih tepatnya, dipulangkan. Ataupun pilihan keduanya, kalau memang nilainya lumayan, bisa melebihi 50%, misalnya targetnya kan nilai ujian kan ada batasnya kayak borderline gitu kan. Kalau dari borderline itu bisa separuh lebih, beberapa rumah sakit mengizinkan untuk enco atau perpanjangan kontrak setahun atau 2 tahun, itu beda-beda tiap rumah sakit. Nah, rumah sakit saya pilot project. Pertama kali. Jadi mereka baru pertama kali menerima orang asing yang akan mengikuti ujian nasional keperawatan. Orang rumah sakit saya bilangnya ya antara motivasi, separuhnya tekanan. Uki ini itu pilot project di rumah sakit kami. Kalau lulus, kami akan mempertimbangkan untuk menerima orang lagi.
kalau misalnya nggak lulus kita akan menyetop program ini, itu dibilang di awal mas. Waduh. Ya arigato gozaimasu gitu kan, ya terima kasih gitu kan. Jadi ya dalam antara setengah motivasi dan setengah tekanan saya belajar. Jadi saya kerja itu di rumah sakit saya karena baru pertama kan, jadi tapi mereka menerima masukan. Kalau beberapa teman saya rumah sakit lain itu kadang ada yang nggak punya jam belajar, ada yang sehari jam belajar cuma 2 jam. Saya hanya kerja pagi jam 8:30 sampai jam 12:30, istirahat 1 jam, sore saya belajar. Memang dari segi waktu saya dapat jam belajar yang berlimpah, tapi dari segi pengalaman karena rumah sakit saya itu kurang berpengalaman menerima orang asing, mereka tidak punya sistem yang sudah jadi untuk membina orang asing. Jadi saya lebih banyak belajar sendiri. Ngerti yo ngerti, nggak ngerti yo sekono gitu kan. Kalau nggak ngerti tanya. Nah kalau saya kan nggak ngerti banyak, nggak ngerti semuanya. Ketika ada kesempatan tanya, bos takon KKB gitu kan, 1 jam tanya, setengah jam tanya, dan itu berlangsung. Kan saya setelah setahun langsung ikut ujian. Jadi setelah ke Sapporo itu jarak 2 bulan langsung ujian, otomatis gagal kan ya. Karena susah, masih terlampau susah buat saya. Dikasih ya udah, namanya ujian pertama masih gagal, nggak apa-apa. Kita persiapan lagi untuk ujian setahun ke depan. Saya buat rencana selama setahun belajar ini. Apa saya ketika nanti ada waktu tolong dibantu ini seperti itu. Jadi selama setahun itu saya ikut tryout. Jadi kalau di Jepang itu mau ujian nasional ada tryoutnya mas. Itu mahasiswa pun ngelakuin biasanya 2-3 kali. Dan saya kan walaupun tidak masuk kuliah keperawatan di Jepang, tapi perlakuannya untuk menghadapi ujian nasional itu sama. Jadi ada pelatihan, ada tryout. Saya 3 kali tryout gagal semua. Nilainya naik tapi gagal semua. Ya saya pasrah lah. Begitu. Kalau misalnya ini gagal lagi masih ada setahun itu pahit-pahitnya. Setelah itu alhamdulillah nilai saya itu dari borderline itu cuma jarak 7 poin. Lulus. Yowis gili-gili ya bahasa Jepangnya. Alhamdulillah lulus. Dan dari 2018 April saya jadi perawat di Jepang dengan lisensi. Lisensinya berarti dari Jepang. Dari Jepang. Jadi saya boleh melakukan tindakan-tindakan sesuai undang-undang keperawatan di Jepang. Sama kayak di Indonesia nyuntik itu kan perawat, kalau bukan perawat tidak boleh. Terus ngasih obat sesuai instruksi dokter itu kan perawat. Ya banyak lah tindakan seperti itu. Oke. Jadi ya lumayan ini ya, harus punya modal yang bagus. Dalam artian modal itu ya pengetahuan yang bagus, terus fighting spiritnya ya kalau di Jepang ya. Spirit ya. Ya kalau saya taruhannya kan lulus ya lanjut di Jepang, nggak lulus pulang. Bukan pulang, dipulangkan. Ya iya ya, soalnya beberapa teman saya dipulangkan atau memilih pulang ada mas. Cuman kebanyakan apa ya, kalau orang sudah terbiasa di Jepang, sudah terbiasa dengan gaji Jepang, walaupun kita bilangnya UMR Jepang kan ya, tapi UMR Jepang ketika dirupiahkan itu juga berkali-kali lipat UMR Kudus atau UMR tempat setempat lah. Seperti itu. Berapa mas? Apa kisarannya? Karena kalau ini jadi perawat kalau UMR Hokkaido saya bisa bilang mas. UMR-nya berapa? UMR Hokkaido itu kalau sekarang antara 100 kurang lebih ya 150 ribuan yen. Kalau di Indonesia kan kurang lebih 20 jutaan mas. Itu udah bersih atau masih ada pengurangan asuransi? Ada mas, itu kotor. Oh, kotor ya? Kotor. Itu ada pengurangan pajak, terus ada pengurangan nanti misalnya kan kita untuk living cost itu buat nyewa apapun macam-macam. Pokoknya untuk hidup single untuk ukuran orang Jepang di Hokkaido ya, kalau di Tokyo mungkin agak tinggi. Naik, ya. Karena apa namanya ya tergantung tempat ya. Kalau di Hokkaido itu sesuai dengan edaran. Sekarang saya kemarin tertarik ada orang nanya berapa sih UMR di Jepang gitu. Kalau di Jepang saya kurang tahu. Kalau Hokkaido saya bisa nyari. Kalau Hokkaido itu 140.000 sampai 150.000 yen. Dan kalau jadi perawat di Jepang, fresh graduate itu salarinya kalau di Hokkaido startnya 200.000 yen mas, rata-rata. Itu lumayan tinggi. Maksudnya kalau di sini oke lah ya, karena itu normal lah ya, uang normal. Tapi kalau ya karena mas ya tenaga kerja apa ya kita ya, maksudnya irio apa tenaga medis ya, tenaga medis itu untuk hidup sangat cukup ya kalau single. Kalau single
insya Allah cukup. Apalagi dengan basic sebagai orang Indonesia tulen Nah, yang punya budaya ngirimi wong tua, punya budaya kirim uang, punya budaya masak sendiri. itu lebih saya kira. Kecuali ketika masuk Jepang sudah ikut budaya orang Jepang. Nah, Kurang kemungkinan, Kurang. Nah, soalnya barang di sini branded semua ya. Betul. Nggak ada di sini kayak di Indonesia barang kayak Eger itu jadi Eager, jadi Eger itu KW-nya itu susah nemunya. Nah, semuanya di sini istilahnya Barang grade-nya ori. Ori Barang ya. ori. Barang ori, terus kemudian juga gaya hidupnya, kalau misalkan ngikutin gaya hidup jarang masak ya orang sini ya. Oh, orang sini Jajan ya. jajan. Sementara jajan di sini itu mahalnya nggak Mahal. ngomong-ngomongan. Mungkin di Indonesia kita makan mie ayam bakso 20 ribuan itu ada yang bilang mahal, ada yang bilang Ya, sedang tergantung tergantung penghasilan kan. Tapi kita masih bisa menemukan di beberapa tempat bakso 10 ribuan. Nah, kalau di sini itu katakanlah gajinya kurang lebih 20 jutaan ataupun ya 20 jutaan, tapi sekali makan itu 100 ribu ya Mas. 100.000 sekali. Sekali makan itu paling dapat nasi telur itu kan. Betul. Sama daging, itu pun dagingnya kalau paling ayam gitu kan, milih-milih gitu kan. Kalau misalnya pengen makan sushi yang cuma satu emplok kecil itu aja satunya 20 ribu. Betul. Ya memang namanya UMR kan ya. Disesuaikan sama ya namanya UMR, kehidupan satu orang itu selama sebulan kurang lebih cukup lah gitu kan. Ya 20 juta mungkin bagi orang di Indonesia gede, tapi kalau bagi orang Jepang yang di sini ya cukup, maksudnya bukan sesuatu yang mewah, tapi bagi orang Indonesia yang tinggal di Jepang, kalau bagi saya sendiri ya termasuknya ya lebih gitu, karena ya terbiasa hidup nggak punya. Oke lah. Jadi intinya ketika apalagi Mas Uki sekarang udah berkeluarga, dengan gaji yang sekarang sebagai perawat itu gimana Mas? Cukup? Saya alhamdulillah cukup Mas. Cukup ya. Tambah ini, kalau di Jepang itu, kalau di Indonesia saya kurang tahu ada apa enggak. Kalau di sini itu keluarga bekerja atau tidak bekerja itu berbeda. Kalau misalnya katakanlah istri saya nggak bekerja kan sekarang kan, karena masih belajar bahasa Jepang, itu dapat tunjangan keluarga dari tempat kerja, dan anak kalau di Jepang itu ada tunjangan anak juga kan. Jadi tunjangan anak itu dari pemerintah, per bulannya itu kurang lebih kalau dirupiahkan ya 2 jutaan lah, kalau 15 ribu yen kan. Terus untuk istri itu kurang lebih ya tiap tempat kerja beda, tapi range-nya biasanya startnya dari 15 ribu yen per bulan. Ada yang 20 ribu, ada yang 25 ribu, tapi jarang lah, rata-rata di 15 sampai 20 ribu. Itu karena istri nggak kerja, jadi dia dapat tunjangan untuk istri, dan dia nggak bayar pajak. Karena di sini gaji memang gede Mas, 20 ribu, 20 jutaan lah. Tapi pajak itu bisa nyedot 4 sampai 5 juta sendiri kan. Gede juga ya. Gede. Makanya setiap pertambahan tinggi gaji, siap-siaplah pusing dengan bertambahnya tinggi pajak. Tapi istilahnya referensinya katakanlah sebagai perawat nih, terus kemudian sudah berkeluarga, terus kemudian sudah punya anak juga, itu dengan gaji ya ditambah dan lain-lain ya, semuanya itu cukup ya? Cukup. Saya kira cukup, asalkan nggak neko-neko. Ya alhamdulillah kami juga masih diberi kesempatan untuk ngirim keluarga juga kan, diberi kelonggaran seperti itu. Itu cukup sih, kecuali nggak tahu kalau misalnya pengen soalnya beberapa teman, karena kita nggak bisa nyebut semuanya kan, yang masih single ketika sudah gajian itu di instastory-nya itu beli tas channel baru Mas, beli tas Prada, kebeli saya kira dengan gaji di sini kebeli. Cuman tentu saya dengan orang yang seperti itu gaya hidupnya berbeda kan. Makanya kalau dibilang cukup ya cukup, bagi beberapa orang lebih. Cuman kalau seperti mas saya beli tas Prada seperti itu ya gawe opo gitu kan. Jadi ya tetap tergantung gaya hidup juga. Oke sip Mas, mungkin ada ini nggak apa yang bisa disampaikan, mungkin ada teman-teman yang sekolah keperawatan juga dan punya cita-cita pengen ke luar negeri seperti Mas Ugi, itu mungkin ada yang bisa
disampaikan sebagai bentuk motivasi? Saya mau keluar negeri itu tentu kalau dibilang penyebabnya salah satu memang Laskar Pelangi. Satu quote yang sampai saat ini saya pegang terus itu kan di sang pemimpi si Ari kan bilang, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Itu quote yang saya pegang sampai saat ini. Yang penyebab selanjutnya kenapa saya pengen keluar negeri, mungkin jalan yang lain itu karena tadi senior saya datang dari Texas itu cerita ada kesempatan keluar negeri. Cuman belajar bahasa asing itu saya kira tidak akan rugi walaupun suatu saat terpakai apa enggaknya gitu. Karena gini, terkadang itu orang yang bertanya dengan niat bertanya mencari tahu dengan bertanya tapi nyinyir itu kadang beda tipis. Kadang gini, wah masnya enak ya bisa bahasa Jepang, bisa bekerja di luar negeri. Kok enak bisa bahasa Jepang? Kadang saya tuh belum bisa bahasa Jepang gitu. Masih dalam artian masih banyak yang saya belum tahu gitu. Nah, jadi gimana mas caranya pengen kerja di Jepang gitu? Jalan pertama ya belajar bahasa Jepang. Nah itu. Jadi apakah nanti terpakai apa enggak? Misalnya teman-teman masih duduk di bangku kuliah ataupun bahkan masih SMA atau memang suatu saat pengen ke Jepang, belajar bahasa Jepang itu tidak hanya bahasa Jepang sih, dalam artian tidak hanya bahasa Jepang, tapi belajar bahasa Inggris ataupun bahasa apapun, mungkin bahasa Rusia, bahasa Korea gitu. Belajar bahasa asing itu tidak ada ruginya karena sekarang udah borderless kan dunia kan. Kita bisa kerja di Indonesia ataupun kita memilih untuk bekerja di luar negeri. Kalau kita bisa bahasa asing semenjak dini, dalam artian masih duduk di bangku kuliah sambil belajar, kalau di perawatan ada belajar asuhan keperawatan, ada belajar tentang keperawatan medikal bedah, mungkin di kimia atau di fisika atau di matematika belajar bahasa asing tidak akan ada ruginya kalau menurut saya seperti itu. Dan ya tetap berjalan sih, karena seperti saya dulu cita-cita hanya pengen keluar negeri tapi tidak pernah spesifik bilang kemana. Belajar pertama saya dulu juga belajar bahasa Inggris, tapi ya tetap ada bisa dipakai karena beberapa kali rumah sakit saya juga kedatangan pasien orang yang berbahasa Inggris dengan jadi ya minimal bahasa sehari-hari saya juga bisa meladeni, bisa ikut ngomong. Dan tentang bahasa Jepang, karena misalnya teman-teman pengen ke Jepang, apalagi sekarang di Jepang itu dibutuhkan membuka lowongan banyak, siapa tahu ada jalan ke sini. Seperti itu sih mas. Apakah itu bisa jadi motivasi apa enggak? Semoga bisa jadi semangat ya. Semangat. Dan tadi poin pentingnya sebenarnya adalah Mas Uki itu dapat informasi kerja ke Jepang itu karena apa? Karena silaturahmi atau berkunjung, dan lebih kerennya lagi berkunjungnya ke guru-gurunya. Nah, jadi itu mungkin itu bisa jadi budaya yang baik, apalagi ya terutama di negeri kita sendiri ya, di Indonesia itu memang budaya seperti itu tuh sangat lazim, sehingga tidak ada salahnya kita juga ketika guru-guru kita itu masih ada ya, ketika kita ada peluang waktu kita bisa mengunjungi gitu ya. Karena mungkin salah satu yang sering disampaikan guru-guru kita kan berkah silaturahim itu kan menambah keberkahan, menambah rezeki. Mungkin saat itu saya nggak ngerti saya akan jadi seperti ini. Saat itu saya juga nggak tahu apakah saya sampai Jepang apa enggak. Cuman yang saya tahu, saya pulang misalnya ketika saya bekerja di Batam ya, ataupun dimanapun saya pulang ya senang aja mengunjungi guru-guru gitu kan. Karena bagaimanapun tidak pernah ada kata mantan guru. Betul. Karena bagaimanapun guru tetap guru gitu kan. Ya kunjungi apapun, minimal didoakan yang baik-baik kamu ya, semoga lancar, itu doanya tembus gitu. Insyaallah. Kalau saya sendiri mungkin doa saya entah tembus apa enggak saya nggak tahu, tapi saya yakin doa guru saya itu pasti tembus sampai ke sana. Oke, mungkin terima kasih Mas Uki sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama kita. Padahal tadi malam jaga malam. Bukan. Habis jaga siang. Jaga malam jagain anak kecil. Sehingga ya makasih. Mungkin nanti kalau ada peluang ngobrol-ngobrol lagi kita bisa sambung di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Uki. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.